Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C, sesi A3, akan mempresentasikan isolasi jasa teknik. Saya Bagus Ibnu Hibban, NPM 19035, dan rekan saya Nurfa Maria, NPM 19036. Prinsip dari isolasi mikroba itu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran berbagai macam mikroba. Hal ini dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media, maka sel-sel mikroba akan membentuk satu koloni sel yang tetap pada tempatnya. Dalam kegiatan mikrobiologi, pembuatan isolasi dilakukan dengan cara mengambil sampel mikroba dari lingkungan yang ingin diteliti. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan isolasi jasa klinik. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungannya bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang murni dan tidak tercampur lagi dengan bakteri lainnya. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Berikutnya adalah metode isolasi. Yang pertama ada metode isolasi pada medium cair. Dilakukan apabila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Lalu yang kedua ada isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan perbesaran sekitar 100 kali, kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus ataupun mikromanipulator yang dilakukan secara aseptik. Selanjutnya yaitu isolasi pada agar cawan. Prinsip pada metode isolasi pada agar cawan adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Selanjutnya yaitu metode cawan gores. Metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam medium baru. Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu menghemat bahan dan waktu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan isolasi zat aktif adalah yang pertama, sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi harus diperhatikan. Yang kedua, tempat hidup atau asal mikroba tersebut. Yang ketiga, medium pertumbuhan yang sesuai. Yang keempat, cara menginkubasi mikroba. Yang kelima, cara menginokulasi mikroba. Yang keenam, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Yang ketujuh, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Yang kedelapan adalah untuk mengisolasi mikroorganisme. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah teknik pengambilan sampelnya. Dalam suatu analisis mikrobiologi, pengambilan sampel merupakan kunci utama yang sangat mendukung keberhasilan suatu analisa, yaitu memindahkan sampel atau kultur bakterial dari satu tempat ke tempat yang lain secara aseptis, yaitu terhindar dari kontaminasi. Koloni bakteri. Koloni bakteri merupakan sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni. Pertumbuhan mikroorganisme yang membentuk koloni dapat dianggap bahwa setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel. Maka dengan menghitung jumlah koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan. Koloni adalah kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Identifikasi bakteri dilakukan dengan cara mengamati morfologi koloni, meliputi bentuk koloni bakteri, warna koloni, tepi koloni, dan elevasi koloni bakteri. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan gram yang bertujuan untuk mengetahui golongan bakteri. Jika bakteri gram positif akan berwarna ungu, dan jika bakteri gram negatif akan berwarna kemerahan. Pada pengamatan mikroskop isolasi jasa teknik,
Yang pertama, kita menggunakan media agar. Dari keterangannya akan diperbesar 10 kali 40, berbentuk kokus, berkoloni, tidak berinti sel. Lalu isolasi yang kedua, medianya juga agar. Untuk keterangannya perbesaran 10 kali 40, berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi zat renik. Yang pertama ada nutrien. Zat renik membutuhkan nutrien untuk membentuk energi dan menyusun komponen-komponen selnya. Yang kedua, tersedianya air. Sel zat renik memerlukan air untuk hidup dan berkembang. Yang ketiga ada nilai pH. Nilai pH medium mempengaruhi zat renik. Umumnya zat renik dapat tumbuh pada pH dengan kisaran 3-6. Yang keempat ada suhu. Masing-masing zat renik memiliki suhu optimum, minimum, dan maksimum. Yang kelima, tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungan berpengaruh terhadap zat renik yang tumbuh pada makanan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.